warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum kali ini dan seterusnya, mari kita senantiasa menguatkan keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertahankannya sampai akhir hayat kita. Kita harus memegang prinsip yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 102, sebuah ayat yang mengingatkan orang-orang beriman untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan mengingatkan untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Selain daripada itu, sebagai makhluk yang sudah dianugerahi nikmat dan tak bisa dihitung satu persatu, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Sang Agung Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa syukur yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan tindakan akan menjadikan nikmat yang kita terima ini menjadi barokah dan terus bertambah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza anzala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah taala. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur karena kita harus ingat peringatan dari Allah dalam ayat ini bahwa siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Ta'ala akan mendapatkan siksa yang pedih.
Di antara nikmat-nikmat nyata yang kita rasakan sampai saat ini dan tidak bisa kita bantah sama sekali adalah kenikmatan sehat dan umur panjang, sehingga kita sampai berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Semoga doa kita yang sering kita panjatkan menjadi bulan Rajab dan Sya'ban agar diberi umur panjang bertemu dengan bulan Ramadan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah taala, sebuah doa ringkas penuh makna yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan sering kita baca dan dengar dilantunkan di masjid serta mushola oleh anak-anak dan orang tua. Sebuah doa yang mengingatkan kita untuk segera bersiap-siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan istimewa yang penuh rahmat, ampunan, dan menjadi wasilah kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Lalu, apa yang harus kita siapkan dalam menyambut Ramadan agar ibadah kita bisa maksimal? Setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan dalam menyambut dan memaksimalkan bulan Ramadan, yakni persiapan fisik dan mental. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah mulia yang juga diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni berpuasa. Kita diwajibkan untuk tidak makan dan minum dan menghindari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita, sehingga perlu persiapan fisik untuk tubuh kita agar dapat beradaptasi dengan baik, yakni melalui latihan puasa di bulan-bulan sebelumnya seperti bulan Rajab dan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, selain persiapan fisik, penting juga untuk melakukan persiapan mental menghadapi Ramadan. Persiapan ini bisa dilakukan dengan menanamkan kegembiraan dalam diri kita. Secara psikologis, rasa gembira saat menyambut sesuatu akan menumbuhkan kecintaan dalam melakukan sesuatu. Dan jika kecintaan sudah tumbuh saat melakukan sesuatu, maka pasti akan maksimal hasil yang didapatkannya. Rasulullah SAW pun telah mengingatkan dalam hadisnya untuk senantiasa bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kegembiraan ini juga bakal diganjar dengan sebuah keistimewaan. Man fariha bi dukhuli Ramadana haramallahu jazatahu 'alan niran. Siapa bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk neraka. Subhanallah, begitu mulianya bulan Ramadan, sampai rasa gembira menyambut kedatangannya pun kita akan mendapatkan balasan kebahagiaan tiada tara, yakni terhindar dari siksa api neraka. Rasulullah SAW pun telah mengingatkan kemuliaan bulan Ramadan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Atakum Ramadana syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum syiyamatu tuftahu fi abwabis samai wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fi maradatu syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah, telah mewajibkan padamu berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukalah pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan dibelenggu.
Pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wujud syukur atas nikmat ini harus kita wujudkan dalam bentuk memaksimalkan keutamaan bulan suci Ramadan dengan berbagai ibadah. Membaca Al-Quran menjadi satu di antara ibadah yang sangat dianjurkan dan menjadi spesial di bulan Ramadan. Hal ini karena pada bulan inilah wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam wahyu pertama ini sudah tegas dan jelas bahwa kita diperintahkan untuk membaca dengan kata Iqra, bacalah. Selain itu, Allah Ta'ala juga mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri kita dengan terus belajar, yang dalam ayat ini direpresentasikan dengan kata Al-Qalam atau pena yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menulis. Dari dua hal ini bisa kita sebut Ramadan adalah bulan literasi, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, di mana kita dianjurkan untuk banyak membaca dan menulis. Membaca dalam wahyu pertama ini memiliki makna yang luas, baik membaca yang bersifat tekstual maupun membaca secara kontekstual. Makna membaca secara tekstual di bulan Ramadan ini adalah diwujudkan dalam bentuk mengaji atau tadarus Al-Quran, yang sama-sama kita rasakan bahwa intensitas umat Islam membaca Al-Quran pada bulan Ramadan sangatlah tinggi. Ini yang harus terus kita pertahankan dan tingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Mari jadikan Ramadan ini sebagai bulan literasi dengan lebih memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita, serta dengan meningkatkan frekuensi membacanya baik di siang hari maupun malam hari. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika biasanya kita hanya 1 tahun sekali bisa menghatamkan Al-Quran misalnya, maka momentum saat ini tepatlah untuk meneguhkan diri kita agar bisa menghatamkan minimal sekali dalam bulan Ramadan. Dengan intensitas membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita pun sejatinya telah meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Keutamaan bulan Ramadan ini bisa lebih sempurna dengan dihiasi membaca Al-Quran, yang juga merupakan salah satu ibadah utama dengan banyak sekali keutamaannya. Dalam sebuah hadis dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, afdhalu ibadati ummati qira'atul Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain persiapan mental dengan rasa gembira, kita juga perlu untuk mempersiapkan diri dengan meningkatkan mental bekal pengetahuan agama, sekaligus guna meningkatkan keimanan kita. Hal ini bisa dilakukan dengan mengkaji dan menggelar majelis ta'lim yang berkaitan dengan tuntunan ibadah bulan Ramadan. Ikhtiar ini juga dalam rangka menyatukan pemahaman dan jiwa kita beserta keluarga dengan bulan Ramadan, selain tentunya meningkatkan kuantitas atau frekuensi ibadah kita jelang dan selama bulan Ramadan nanti. Semoga dengan ikhtiar lahir batin kita menyambut bulan Ramadan, kita dapat dengan maksimal memanfaatkannya, sehingga kita akan benar-benar mencapai tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa, yakni menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin.
بارك الله لي ولكم في هذا اليوم الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الصلاة والزكاة والصدقة وتلاوة القرآن وجمع طاعته وتقبل مني منكم جميع أعمالنا إنه حكيم عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك كمالك على سيد عبادك أشرف آله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن كل سبحانه أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان له من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا حق تقاته وذروا فواحش ما ظهر منا وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه مثلنا بملائكة المسبحات بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة وشدة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر.